Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah wa syukurillah, Bu Ham sudah bersama di podcast Putri Cempa. Kita akan berdiskusi tentang banyak hal kepada Bu Hamdana. Beliau adalah pendidik di TK Putri Cempa yang ada di Gondoarum, Jalan Raya Kudus Pati, kilometer 14, Gondoarum, Jekulo, Kudus. Assalamualaikum Bu Ham. Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat ya Bu Ham ya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan kondisi anak-anak di sekolah? Sehat, lancar? Alhamdulillah. Sekarang Sehat, sudah mulai lancar tatap semua. muka, lancar lah ya? Atau Tapi masih? belum full. Oh, belum full. Masih PPKM terbatas. Oh, jadi masih dibatasi, separuh-separuh yang berangkat begitu. Iya. Dan anak-anak Bukan tidak. separuh-separuh ya Bu. Kita itu ada shift ya. Oh, shift ya malah. Oh, Iya. gitu. Di shift ya. Iya. Jam sekian sama jam sekian, jam sekian, jam sekian. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau praktek ya kita kotor juga karena apa? Materinya sama, bunga-bunganya double. Oh, gitu. Tapi Bu Ham menikmati betul ya tentang kegiatan. harus menikmati. Karena nanti akan berimbas kepada anak kita. Kalau kita merasa terbebani gitu. Berarti guru itu kan punya tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau menurut Bu Ham, tanggung jawab guru yang paling urgent di sekolahan itu apa? Ya membimbing, mengarahkan dan mengawasi. Seperti DPR. Seperti DPR? Ya. Membimbing, mengarahkan, mengawasi. Ya, kan harus diawasi. Iya. Karena meskipun kita di sini misalnya, anak kita kan banyak ya, Bu. Kalau kita sekarang ini kan tidak boleh bertatap muka lebih dari 15 anak atau berapa itu ya. Padahal murid kita itu kan kelasnya gemuk. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur anak itu agar moodnya tetap terjaga. Nah, itu kalau kita di sini, mata kita ya udah kemana-mana, mengawasi itu, mengontrol. Jadi biar meskipun kita hanya punya 2 tangan, mata 2, tapi semua kerjanya ekstra. Meskipun durasi kita hanya 1,5 jam di sekolah, tapi tenaganya melebihi yang macul sebeduk. Iya, betul. Seperti betul. itu. Iya. Iya, betul. Saya juga bisa merasakan itu. Iya. Bagaimana kita mengawasi, mendampingi, mengarahkan anak itu luar biasa energi kita. Kadang-kadang kan pada saat parenting itu kan ada wali siswa ya yang mengajukan pertanyaan bahwa gimana Bu, anak saya itu begini. Saya jawabnya ya mudah saja. Gimana kalau ibu membayangkan seperti kita ya, menghadapi anak yang sekian banyaknya itu, sementara di rumah anaknya cuma 1 atau 2 dan semua dijadikan raja. Begitu repotnya memang setelah dia jadi raja. Jadi idealnya sebetulnya kalau mendidik anak usia dini tuh satu guru menghandle berapa anak? Sesuai usia. Sesuai Kalau usia. misalnya dia 1 tahun berarti 1 guru 1 anak. Oh gitu. 2 tahun 2 guru 2 anak. Terus sampai di TK itu maksimal Mestinya. 1 guru itu 10-12 anak. Oh. Usia yang TK. Artinya lebih dari itu sudah tidak efektif. Ya efektif kalau ruangnya memenuhi, gurunya memenuhi, kita punya partner. Ya. Ada guru kelas, ada guru pendamping begitu ya. Dan ruangnya itu yang paling penting itu ruangan, Ibu. Ukuran ruangan. Iya, ukuran ruangan itu kan kalau menurut Dinas Pendidikan yang kita terima itu ya 1 anak berarti menempati 1,5 kali 1,5. Coba bayangkan. Iya. Untung ya kita punya tempat yang luas. Ya. Kalau kita di TK yang lain misalnya kan masih ada yang kurang memenuhi kelas standar. Kelas yang luas, lapang, ventilasinya juga sehat, Pencahayaan, sirkulasi udara, Ah. terus area luar untuk kegiatan di luar harus mendukung semuanya. Karena ya itu tadi, anak itu membutuhkan fasilitas-fasilitas yang kadang-kadang di luar nalar sebagai orang tua, kita sebagai orang tua. Misalnya dia itu kan di rumah selalu dilarang orang tuanya untuk melakukan hal-hal apapun. Misalnya ya dia manjat meja langsung dilokke. Dia Jot-jotan kursi langsung dilokke. Seperti itu. Dia bisa melampiaskan semuanya di sekolah. Iya. Karena di situ kan ada fasilitasnya panjat-panjat, lengkap. ada panjat tali, dan itu membangun motorik anak biar dia itu
kuat, tidak gagap kokoh, dan iya. dia percaya diri. Mm-mm. Ya itu di situ kelihatan ketika kita melatih anak-anak itu untuk meniti, terus coba memanjat berapa senti, terus naik lagi itu sedang bergetar-getar gitu. Itu tandanya dia tidak pernah terstimulan di rumah. Oh, jadi guru bisa melihat ya, pendidik Bisa, melihat ketika bisa. anak itu tidak ada stimulan di rumah. Bisa. Nah, nanti setelah itu nanti orang tuanya kan melihat kadang Bu. Itu kadang ada video kan. Iya. Kadang ada orang tuanya yang itu nanti Kita kalau laporkan kepada anak. ya nanti kalau Kita misalnya laporkan ke orang tua. ada orang tua yang misalnya anakku kegiatan di luar aku pengen di syuting Ya, sendiri. Oh, ya. ternyata anaknya mogok. Dia kan malu sendiri orang tuanya. Kenapa sampai anakku mogok? Ternyata dia getar-getar kakinya. Sudah ketakutan sendiri. Nggak bisa manjat, nggak bisa melompat. Artinya memang dia kurang Dia stimulan. nggak cukup punya kepercayaan diri untuk melanjutkan Di aktivitasnya. samping itu. tidak percaya diri, dia memang tidak mampu. Oh, Kakinya masih Sarafnya. bergetar. Saraf motoriknya Motoriknya. belum terbangun, Karena belum tidak terlatih. terstimulan. Iya. kalau di luar sekolah, Bu Ham, jadi misalnya tanggung jawab guru di dalam sekolahan, oke. Kalau di luar sekolah, ketika ketemu dengan anak didiknya, ketika ketemu dengan wali murid, apa sebaiknya sikap guru di pendidikan anak usia dini itu sebagaimana? Karena kan guru itu modelnya anak, foto modelnya kan begitu. Ya selayaknya kita ketemu sahabat, ketemu teman. Ya. Jadi tidak memperlakukan dia bahwa oh berarti anak kecil itu harus hormat ya, harus Iya, begini iya, nggak iya. seperti itu. Kita menyapanya halo, kamu sedang ngapain? Heeh. Kalau misalnya dia baru main air, coba kita dekati saja. Iya. Kamu main apa sih? Nanti bahaya loh kalau nggak ada yang ngawasi. Ini kan jalan raya, misal seperti itu. Iya. Ya, jadi harusnya memberi pengarahan yang simpel-simpel seperti kita di sekolah. Selayaknya Tapi kan- teman, sahabat, Iya, karib gitu, iya, akrab. iya, tidak seperti orang tua yang mengadili anak kecil. Enggak, kita ngomongnya ya seperti sahabat, seperti teman. Jadi Karena mereka- anak kecil itu kan dia belum tahu bahwa oh dia itu orang tua ya, kita harus hormat, harus patuh. Enggak, Dia enggak belum- bisa seperti belum itu. memahami belum secara- bisa. Dia itu taunya guru ya temanku, sahabatku. teman bermain, Iya. teman cerita. Iya, makanya kalau oh anak itu tidak sopan misalnya seperti itu ya tidak tempatnya kita bicara seperti belum, itu. belum saatnya. saatnya menghakimi seperti itu. Ya, Karena kalau kita mengajarkan di sekolah kan cukup nggih, boten, sampun, Nggih. dereng. Nggih. Itu yang pakem saja. Kita sudah merasa senang sekali kalau kita sudah ngomong dengan anak-anak sampun Bu gitu kan, sudah senang. Oh, berarti dia dereng, konsentrasi. gitu. Terus misalnya boten, misalnya nggih, itu sudah merupakan prestasi buat kita, senang banget. Ngerti anak yang seperti itu. karena dia sudah konsentrasi dan paham berinteraksi dengan kita. Menguasai bahasa kita, Oh, bahasa Jawa. Kan kita mengajarkan bahasa Jawa. iya iya iya. Kalau kita selalu bahasa Indonesia, kadang kita hidup di tanah Jawa, nggak tahu bahasa Jawa kan? Berarti Itu. justru Iya, anak-anak tidak. dilatih untuk nguri-nguri bahasa Jawa. Sedikit. Nanti kalau di SD kan ada, di SMP ada, tugasnya sudah beda. Kalau tidak salah kan di Putri Cempa itu ada ya Bu, bahasa-bahasa khusus tiap hari yang diprioritaskan. Iya. Kalau Rebo bahasa Arab, Iya. terus kalau Selasa, Kamis Selasa. Selasa bahasa Arab. Iya. Kalau Kamis Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Berarti Kamis sehari-harinya lebih banyak komunikasinya bahasa Jawa. Kadang-kadang anak nggak tahu kan, dia bahasa Indonesia di rumah. Iya, Ya, iya. dia tahunya kan nembang Jawa, harus bahasa Jawa ya di sekolah. Kalau hari Jadi Ahad kata, bahasa Inggris. Iya, gitu. Iya, Tapi kan tidak Detail ya dasar-dasarnya saja. Iya. Misalnya terima kasih, hanya thank you. ya gitu. seperti itu, kayak Oh. yang pakem-pakem saja loh. Kalau anak sudah nyantol itu maksudnya gimana, misalnya esok berarti enjing, sore sonten, bengi dalu. Ya, itu ada kan yang di SD juga dipraktekkan. Ya, 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 oke. Kemudian anak yang mandiri itu yang bagaimana, Bu? Anak yang mandiri, kayaknya kita sulit ya mengkategorikan anak-anak itu dikatakan sudah mandiri gitu. Mandiri itu sesuai dengan tahapan usia itu. Tahapan usia. Oke. Ya, kalau misalnya kita di TK ya, kita di TK itu tahapan anak mandiri itu ketika dia mau merapikan mainannya, Oke. ketika sudah selesai. Selesai bermain, dia bertanggung jawab merapikan sendiri. Ya, terus dia mengambil mainan sesuai yang dia inginkan. Dia tidak mengganggu temannya. Terus dia itu sudah
istilahnya bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Contoh tas itu kan kadang-kadang kan ada yang hanya dilempar saja. Padahal kan ada loker, ada meja, tempat menyimpan itu. Nah itu anak yang mandiri itu, ya itu fungsinya kita setiap hari, setiap saat. Ini nggak pernah berhenti, ibaratnya lambe setumpang kali semerang. Nah itu nek wong Jawa itu lambe setumpang kali semerang. Nah itu kan selalu saja kalau misalnya diingatkan, kita lengah saja itu kan nanti dia sudah lupa. Misalnya ya tasnya di mana ya letaknya di situ, berarti kalau kita cukup melihat saja, oh ternyata anak sudah mandi, dia menempatkan sepatu di rak dulu ya, sepatu dirapikan di rak, terus nanti pakai tas, terus nanti ditaruh di loker, terus nanti dia ambil mainan atau mulai pembelajaran. Mulainya bagaimana Bu Ham supaya anak itu bisa terbiasa dan itu menjadi simbol kemandirian? Mulainya sehingga anak tahu. Mulainya setiap anak beda-beda. Karena dia sudah mendapatkan pembiasaan yang berbeda-beda di rumah. Yang kita ajarkan yang secara umum saja yang di sekolah itu kan kalau pas masuk ya. Itu kan sudah beres, berarti dia mengikuti beres itu sudah dianggap mandiri. Sudah mau berbaris, itu sudah mandiri. Terus dia sudah mau diarahkan untuk berantri, menunggu antrian, itu sudah mandiri. Terus dia sudah mau menunggu giliran, dia sudah mau istilahnya mengikuti apalah aturan-aturan yang memang sudah diajarkan, itu mengikuti, itu sudah dikatakan mandiri karena dia mampu mengikuti. Pada saat seorang guru menghadapi anak yang belum masuk pada kategori kemandirian, apa yang dilakukan terhadap anak dan terhadap orang tua? Kalau terhadap anak itu kan kita bisa memberikan, oh sudah pinter ya naruh sepatunya di rak, misalnya seperti itu. Kita bisa memberikan perbandingan, atau kan kita tidak boleh membandingkan anak dengan yang lain, tapi itu lihat temannya sudah diberesi, kamu harus ikut beresi ya, diberesi ya. Nggak boleh sebut nama. Nggak boleh. Nggak boleh membandingkan. Nggak boleh. Itu nanti dia akan melihat. Nah di situ kalau anak sering melihat, terus sering mendengar, nanti lama-lama dia akan belajar. Bukan berarti anak yang belajar itu dia menyerap itu yang gini loh. Nah, yang matanya melelok gini, terus duduknya nggak seperti itu. Anak itu ininya mendengar dulu, telinganya mendengar, meskipun kadang matanya tidak melihat itu, tetapi dia mendengar, merekam. Dia mendengar itu, misalnya ada hafalan ya. Taruhlah anak yang sukanya gini-gini ya, ternyata dia hafal karena dia mendengar. Sepertinya sih nggak konsentrasi, nggak mendengarkan. Tapi lain lagi kalau kita pelafalan misalnya, terus pembacaan doa atau apa, kan dia harus melihat kita. Misalnya kayak Al-Fatihah itu ya seringnya kan kok maksudnya biar tahu walabdolim. Nah seperti itu kan kita harus melihat kita. Nggak bisa dibiarkan seperti itu. Ya seperti itu. Kalau misalnya anak yang betul-betul beda, misalnya perkembangannya kurang dari yang lain atau lebih cepat dari yang lain, ini kan pendidik juga harus komunikasi dengan orang tua. Iya, kita kan tugasnya tidak menjas. Istilahnya memberikan informasi, memberikan hasil perkembangan, laporan perkembangan anak itu kan setiap semester. Bukan memberikan nilai, bukan memberikan angka, tapi kita melaporkan perkembangan anak itu. Nah, di situ kan banyak sekali ya kita temukan, misalnya ada anak yang kurang dari rata-rata atau lebih dari rata-rata, ya kita sampaikan sama orang tua, tapi kan tidak di forum. Kita bisa kan di situ ada grup kelas ya Bu, ada grup wali murid yang satu sekolahan. Jadi satu kelas itu dibikinkan grup, di situ wali muridnya satu kelas. Ada juga grup umum. Paling tidak wali kelasnya sudah lebih tahu dulu menginformasikan. Setelah itu ada yang khusus konsultasi menangani bahwa anak ibu itu sebenarnya pintar, sebenarnya begini, tapi alangkah baiknya kalau dibawa ke yang paling ahlinya, psikologi anak atau dokter spesialis anak ini menderita yang tidak selayaknya disandang anak-anak yang lain. Kita hanya memberikan arahan seperti itu, sebatas itu batas kita. Jadi sebagai pendidik itu tidak boleh anakmu putuli, anakmu bisu, anakmu itu begini, nggak boleh. Kita harus memberikan laporan. Tapi kalau anaknya
terlalu parah kan mungkin juga bisa digaulkan dengan anak-anak sebayanya. Bisa banyak sekali. Saya sering menangani anak yang seperti itu dan konsultasinya gini ya, kita itu mau merubah anak itu tidak bisa, anaknya harus seperti membalikan telapak tangan, tidak bisa. Proses lah. Iya, kita harus orang tuanya dulu yang berubah. Betul, Caranya sepakat. dulu yang berubah. Iya. Misal ya, kemarin itu kan ada anak yang dulunya dia itu kan di tingkat KB ya, sekarang pindah ke tingkat TK. Itu kan materinya sudah beda. Terus daya konsentrasinya anak-anak juga sudah beda. Nah itu stimulannya juga beda. Setelah kita itu diamati, ternyata dia itu memang sudah terbiasa mengabaikan istilahnya perintah-perintah apa gitu. Sejak di rumah sudah sering mengabaikan. Iya, di sekolah juga sering seperti itu. Tapi belum ada yang menemukan yang pas. Terus kita ketemu dengan orang tuanya kita ajak bicara. Ibu kalau bicara dengan anaknya gimana ya? Oh ternyata bapaknya itu sering memanjakan, Bu. Saya itu kepengennya ya anakku seperti saudaranya yang pintar itu gitu. Nggak harus pintar ya, Bu, putranya itu nggak harus pintar, tapi harus nurut dulu saja. Itu sudah merupakan apa ya, perkembangan buat anak itu gitu. Artinya kalau ibu menangani di rumah itu harus mata connect-nya itu harus jajar. Kalau misalnya ibu sambil berdiri, anaknya kan sekian ya, gini ya, tapi dia tinggi segini. Harusnya ibunya jongkok, dipegang pundaknya, diajak bicara gitu. Ya, misalnya kalau kita komunikasi dengan anak itu harus sejajar, mata kita harus sejajar dan saling menatap. Kalau tidak ada connect mata, kita mau ngoceh seperti apapun atau didudukkan, nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya dia mau kita seperti orang tua duduk di sini kita bicara nggak bisa. Semut-mutnya anak kita yang harus menyesuaikan. Kalau kan nggak mungkin dia suruh naik ke meja. Iya. Ya kan kita yang harus jongkok. Menyesuaikan. Iya. Bu Ham, kalau selama ini menghadapi anak-anak yang di luar kebiasaan begitu, kan kita harus juga seorang pendidik itu menjaga kesabaran dan mood ya. Apa resepnya supaya Bu Ham selalu survive di hadapan anak-anak dan welcome kepada mereka? Kalau saya itu begini, sebodoh-bodohnya saya harus lebih pintar daripada anak ini karena saya yang mengendalikan dia. Jadi kalau kita misalnya sudah sampai mentok, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudahlah, kita ambil enjoy saja, kita tidak usah baper. Jangan ikut larut ya. Iya, kalau kita ikut larut ya emosi sama tepuk-tepuk gimana, pokoknya nanti emosi kita tidak terkendali. Saya pernah mengalami di dalam fase itu juga, nggak sabar gitu kan. Ada anak-anak yang kalau kita gebrak-gebrak meja, anaknya lebih dari itu. Iya, langsung ngamuk. Kalau kita bicaranya keras, dia lebih keras dari kita. Nanti akhirnya seperti itu. Harapan Bu Ham tentang pendidikan anak usia dini. Harapan saya sih anak usia dini sekarang ini sudah diperhatikan pemerintah, Bu. Dari mulai yang di masyarakat, yang di lembaga, yang telantar, yang di mana-mana, pemerintah itu sudah memberikan apa ya istilahnya, memelihara anak itu dari mulai dalam kandungan ya, Bu. Itu sudah ada stimulan yang di posyandu. Sampai sejak lahir mereka di kandungan sudah diperhatikan kesehatannya. Iya, dari pemerintah sudah bagus. Tapi kalau sampai di masyarakatnya atau di lapangan tidak bagus, saya tidak tahu ya, Bu. Tapi yang pasti itu sudah ada dari pemerintah, anak itu dalam kandungan sudah diperhatikan dari pemerintah. Sampai usia anak-anak ya. Iya. 12 tahun. Cuman kan persoalannya kadang-kadang belum tentu seorang ibu itu siap menjadi ibu begitu loh. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kita sebagai pendidik itu, saya sebagai pendidik itu berpikir kenceng. Kadang-kadang itu begini, orang tua itu punya sikap idealis sekali. Dia itu di zaman milenial sekarang ini, wali murid saya itu milenial semua, karena dia itu murid saya dulu. Sekarang saya jadi panggil mbah, cucu itu. Nah itu dia itu anaknya itu pengennya begini, pokoknya yang serba lah, yang seperti ideal. Ya, tapi kan dia tidak pernah belajar menjadi seorang yang ideal, pendidik anak usia dini. Jadi lebih, jatuhnya lebih.
mainan ya dibelikan yang bagus-bagus, baju ya yang bagus-bagus. Hanya untuk kebanggaan orang Iya, tuanya. makan juga yang enak-enak. Pokoknya dia bisa buat status saja. Gitu ya. Terus moto Bu Ham dalam hidup apa? Saya itu hanya punya apa ya? Niat Niat, dan tekad. niat dan tekad. Iya. Ya itu memang itu modal utama memang. Sembarang Selebihnya saya nggak itu punya apa-apa. Oke. Ya itu niat dan tekad. niat dan tekad. Oke Bu Ham, terima kasih sudah berbagi di sini. Ilmunya sangat bermanfaat, terutama untuk generasi muda yang baru punya anak-anak di usia pendidikan di usia dini, dan juga para pendidik di pendidikan anak usia dini, teman-teman pendidik di TK, PAUD, KB, semuanya yang menyaksikan pasti akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan memang diskusi kita di podcast Putri Cempa ini kami harapkan menjadi informasi yang edukatif kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Saya doakan Bu Ham selalu bertambah ikhlas, selalu sehat, selalu sukses lahir batin dan dunia akhirat. Dan saya masih tetap belajar. Oke, kita sama-sama belajar sampai kapanpun, memang minal mahdi ilal lahdi. Iya. Kita harus belajar, betul. Anak-anak itu tempat belajar yang paling jujur. Betul. Dan saya Iya, sering sepakat. diajari Jadi dari kita belajar dari kondisi anak-anak kita. Oke, keluarga Putri Cempa dimanapun berada, demikian podcast kita kali ini. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Mudah-mudahan kita semua masuk kategori pada seorang Putri Cempa. Dan salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan anak usia dini.